Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Kung Ulun Basulangin, Om Wilahing, Manustun Sidam, Sekaring Bono Langgeng. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, hari ini tanggal 2 Juni. Kebetulan kemarin kami bersama-sama kawan-kawan dengan Romo Arifin, dengan Bu Endang, dengan Pak Sukar, dan Romo Suja, ada juga Romo Anwar di rumah melaksanakan peringatan lahirnya Pancasila. Jadi kami selamatan bersama-sama. Ini adalah kita memasang pataka dan memasang simbol Garuda Pancasila sebagai penghormatan kami. Sampai hari ini tanggal 2 upacara kami masih berjalan. Semoga bunga ini sampai tanggal 6 Juni lahirnya beliau Bung Karno. Rangkaiannya seperti itu. Apa sebenarnya makna aksara Po? Hari ini akan bahas tentang aksara Po, papan kang tanpa kiblat. Dari Pancasila itu sendiri menunjukkan apa sih sebenarnya? Papan kang tanpa kiblat dari Pancasila itu diambil dari beberapa serat, bahwa yang ditetapkan memberikan nama Pancalima itu jadi apa sebenarnya. Mari kita ambil makna satu-satu. Po, papan kang tanpa kiblat, berarti ada no, nur gaib gaib condro, warsitaning condro, pengharapan kita itu kepada cahaya ilahi. Co, cipat wening cipo mandulu cipto dati. Jadi diciptakan dulu kita sebelum bumi. Si, sifat ingsun handulu sifatullah. Lo lirhandayani pak pasipan. Jadi mengalirkan hidup kita kepada tujuan pada sifat-sifat Allah, karena kita diciptakan untuk memenuhi rasa dari pengharapan nur kita kepada ilahi. Di mana letaknya? Di papan kang tanpa kiblat. Jadi Pancasila itu menunjukkan kita, beliau the founding father, Romo kami, Romo Soekarno, dan Romo yang lain pada waktu itu yang diajak untuk merumuskan Pancasila. Jadi sebenarnya menunjukkan la itu sendiri lirhandayani, tidak ada. Kalau di dalam Islam lillahi ta'ala, la ilaha illallah, tiada sesuatu yang akan hanya kepadamu. Jadi disitulah Pancasila memaknai kepada siapa? Lillahi ta'ala, kita di dalam tujuan untuk menerapkan belief of God. Jadi mengalirkan hidup kepada belief of God, kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana kita mengalirkan hidup? Jadi ketika sudah ngomong po, papanku, nurku, ciptoku, cipatku, sifate, Allah itu hanya untuk lillahi ta'ala, kepada apa? Kepada mengalirkan hidup kepada belief of God, kepada kita mengakui, mengikuti bagaimana kita mencintai Sang Pencipta. Baru kita akan mengerti tentang hal yang kedua, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Disitulah di dalam lirhandayani pasipan ini mengalirkan hidup kita kepada tujuan ilahi. Berarti kita bagaimana menjadi manusia yang beradab, bukan manusia yang biadab atas nama kekuasaan, atas nama partai, atas nama politisi, atas nama kepala dinas, atas nama wali kota. Tidak ada. Yang dibutuhkan oleh Bung Karno dan seluruh, termasuk Bung Hatta, termasuk Syahrir, termasuk yang ada di Surabaya, kebetulan saya di Surabaya, yang ikut dalam menghikmati Pancasila, adalah kemanusiaan ini harus adil dan beradab. Bagaimana untuk bisa adil dan beradab? Wahai manusia, bersatulah. Persatuan rakyat Indonesia, bersatulah. Persatuan rakyat Indonesia, bersatulah rakyat dengan Indonesia. Bahwa kita itu bersatu dengan siapa? Rakyat Kuping, rakyat Moto, dengan Indonesia adalah badan kang sejati, badan kang sejati bumi jagat dewa batara. Bersatulah dengan belief of God lagi.
Jadi jagat Dewa Batara secara hakiki badan kita, jagat hakiki syariatnya adalah bumi, bersatulah kepada belief of God, kepada Tuhan yang menciptakan. Loh, Pancasila itu dalam dangkal bagi yang tidak memahami secara syariat, dangkal bagi mereka yang tidak memahami secara makna-makna kenyataannya, tidak memahami secara hakiki, maka dangkal. Persatuan rakyat Indonesia, bersatulah rakyat seluruh Sabang sampai Merauke kepada negara, jangan memberontak. Secara hakiki kuping ini gak oleh tukaran antara moto wiru, gak kompak. Jadi jari ini seperti ininya jagung malah dianggap emas. Nah itu gak kompak. Nah, persatuan rakyat Indonesia, bersatulah kepada negara, bersatulah kepada belief of God. Bersatulah dengan Sang Penciptamu, karena yang menonton dirimu adalah Sang Penciptamu. Kalau Indonesia yang menciptakan Indonesia, ya Romo Soekarno, ya Romo Hatta, ya Romo Sahrir, ya Romo Ki Hajar Dewantoro, ya Romo siapa lagi? Ada di Surabaya Maijen Sungkono, Tekundan, Agus Salim, para kiai, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu Romo kita, Romonya Indonesia. Ya Romo Gus Dur, mari kita seperti itu. Ya sekarang Romo Soeharto gak apa-apa. Mari kita sama-sama memahami hal tersebut, walaupun kita merinding-merinding. Pancasila itu kalau setelah persatuan Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat, demokrasi. Demokrasi apa? Berbicara dalam satu meja untuk memberikan tujuan, satu pengharapan, satu penghayatan untuk mufakat demi anak cucu, bukan demi perut, uang keluarga pribadi. Musyawarah mufakat dalam demokrasi mewujudkan bagaimana cinta kasih kita kepada Indonesia, cinta kasih kita kepada rakyat seperti cinta kita kepada Sang Pencipta. Barulah terwujud keadilan sosial. Jadi musyawarah sebagai akar untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap yang adil ya Gusti Kang Akaryo Jagat, yang menetapkan keadilan ya Tuhan, yang menyuruh adil ya Allah, yang menciptakan rasa untuk menempati nilai keadilan ya Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah terus mau dicari di mana? Karena setelah adil itu baliknya belief of God, ketuhanan yang Maha Esa. Karena apapun hari ini hanya Tuhan yang bisa menetapkan keadilan. Kita hanya tinggal bisa melaksanakan apa yang menjadi kodrat dan ketetapannya. Indonesia akan seperti apa? Sudah kita hormatlah kepada beliau, Bung Karno dan Bung Hatta, Bung Sahrir. Siapa lagi yang ada di sana? Banyak tokoh-tokoh. Ingat, mulai zaman 1928 W.R. Supratman di Surabaya tidak pernah dihargai, makamnya tidak pernah disowani, hanya 1 tahun sekali. Bagaimana kita mau betul-betul belief of God? W.R. Supratman yang mengajari saya secara pribadi satu stanza, Indonesia tanah airku. Iki lo Indonesia tanah airku, kon mangan bathok ngombe ngoyo sing sini. Indonesia tanah yang mulia. 2 stanza. Jadi ini tanah kemuliaan. Makanya kita harus memuliakan negeri ini, memuliakan bangsa dan memuliakan Gusti Kang Akaryo Jagat. Indonesia tanah yang sakti. Ora pernah bakalan iso menang kejaba Gusti sing ngekei jeneng Indonesia sakti. Sebelum-sebelumnya setelah Majapahit gagal menetapkan menjadi nation government, apalagi menjadi nation character building, knowledge is Indonesia in character is my life. Jadi karakter kita ini adalah nasionalisme. Nasionalisme iki mung manungsa sing ngerti sifate lan enure kejaba mengalirkan hidup kepada cinta kita kepada Allah, karena iku manembah marang lan iling marang Gusti. Nasionalisme sendiri mendapatkan perintah nasionalisme. Kalau orang-orang timur madhep mantep man iling marang Gusti. Itu udar saya tentang Pancasila dalam pemahaman nilai-nilai aksara Jawa. Orang sampai lali. Jawa jumbuh marang wujude Allah, jiwa jumbuh marang ilahi lan wujude Allah. Jawi jiwamu nyawijia marang Allah lan ilahi. Matur nuwun, astungkare atur sukma, matur kesaon, jak sampai kelopain kabeh iki aja rongguan. Om Santi 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 Om, Rahayu Rahayu Saking Mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.